Dua pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda di Senen, Jakarta Pusat jadi bulan-bulanan warga. Ribuan vaksin Sinovac mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Iran gelar latihan drone militer seiring ketegangan yang meningkat antara Teheran dan Barat. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain seperti puluhan napi di Lembaga Pemasyarakatan Blitar positif COVID-19. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda di kawasan Senen, Jakarta Pusat jadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas Satpol PP bisa menyelamatkan pelaku sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda ini berupaya kabur sesaat setelah membacok seorang pemuda di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dari informasi di lapangan diketahui pelaku tiba-tiba saja menyerang salah seorang warga yang tengah santai duduk di atas trotoar jalan. Naas motor miliknya mogok, pelaku kemudian dihampiri puluhan warga yang hendak menghakiminya. Beruntung pelaku diselamatkan petugas Satpol PP yang berada di lokasi sebelum diamuk warga. Warga pun meluapkan emosinya dengan menghancurkan sepeda motor milik pelaku. Sementara kami amankan 2 orang tersebut dengan barang bukti senjata tajam, ya berupa golok atau parang yang tadi. Bang, itu juga ada yang merayakan begal, apakah itu begal? Sudah ada, korbannya 1. Udah itu dia sudah membacok orang dengan kondisi memang korbannya sudah lagi jadi proses di Polres Jakarta Pusat. Selain mengamankan tersangka, petugas menyita 1 unit sepeda motor milik pelaku, sementara polisi masih menyelidiki penyebab aksi pembacokan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan warga hancurkan tembok pagar penghalang akses jalan Ahmad Bekawan, Medan, Belawan, Sumatera Utara. Warga meminta perusahaan yang memblokade lahan membuka kembali akses jalan yang diakui warga telah dihibahkan pemiliknya. Puluhan warga Aliansi Masyarakat Belawan Bersatu berunjuk rasa di depan pintu masuk PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC. Masa merusak pembatas jalan protes lahan yang diduga diserobot PT STTC selama 7 tahun terakhir. Lahan seluas 13.000 meter persegi sebelumnya telah dihibahkan kepada masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari dan telah diputuskan Pengadilan Negeri Medan. Sementara itu, pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan mengenai peristiwa ini. Pemirsa, seorang ayah yang seharusnya melindungi keluarganya justru sebaliknya. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya. Pelaku yang sempat kabur ditangkap polisi di terminal bus. Seorang ayah menganiaya anak kandungnya di Langkat, Sumatera Utara terekam video. Aksi sang ayah yang tega menganiaya buah hatinya direkam bidan desa yang ada di rumah pelaku untuk mengobati anak ketiga pelaku. Atas dasar inilah polisi mengejar pelaku yang sempat kabur menggunakan bus. Namun pelaku ditangkap di Terminal Pasar 10, Kecamatan Hinai, Langkat. Pelaku tega memukuli anaknya karena tidak mematuhi perintahnya. Ya saya hampir suruh pulang. Kamu yang bandel kali, beli dulu bumbu riko bermain. Udah beli bumbu riko udah. Apa saya kebetulan habis siap nyuci itu ada terpinggang ya saya lipas ke paknya. Lain kali kok jam bandel ya kalau bapak bilang. Iya pak, katanya udah. Jadi itu anak yang pertama.
Yang anak kedua itu, Pak. Yang kedua. Yang paling Yang kecil anak yang sering. kecil tadi, Pak, itu Yang Pak, kecil siapa? juga sering abang pukuli juga? Nggak pernah itu, Pak. Nggak pernah. Istri juga pernah ngalami sama juga? Ya kalau istri belum pernah, Pak. Ibaratnya kalau cerita masalah rumah tangga ya pernah ribut gitu, Pak. Bisa nggak nih sampai di sini? Ya, Pak. Ada penyesalan abangnya apa gimana? Ya nyesel kali, Pak. Cuma anak Pak, memang salah saya, Pak. Meski pelaku mengaku tidak pernah memukuli anaknya yang berusia 6 tahun, namun hal ini dibantah istri. Selama menikah, istri pelaku serta anak-anaknya kerap dianiaya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Keras aja selalu, Pak. Keras. Kesaran aja. Kerasnya seperti apa? Ya itu kalau minta uang, nggak ada, saya bilang marah. Jadi yang dialami hanya ke ibu apa ke anak juga sering gitu perlakuannya? Kejam aja dia selalu, Pak. Sama anak, sama istri. Pelaku kini ditahan di Polres Langkat, Sumatera Utara. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Waspadalah saat memarkirkan kendaraan Anda saat belanja, karena di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV. Ironisnya aksi pencurian ini dilakukan oleh seorang wanita sambil membawa anaknya yang masih di bawah umur. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di Komplek Perumahan Mutiara Gading 3 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, aksi pencurian sepeda motor dilakukan seorang wanita bersama anaknya. Dengan menggunakan sepeda, pelaku datang bersama anaknya yang masih di bawah umur sambil memantau situasi sekitar. Pelaku kemudian langsung mengambil kendaraan yang terparkir di depan toko. Belakangan diketahui pelaku mampu melancarkan aksinya karena kunci motor menempel serta meninggalkan anaknya. Dari keterangan pemilik toko, aksi pencurian dilakukan saat kondisi sedang sepi. Pelaku diduga sengaja membawa anaknya sebagai modus operandi baru saat beraksi. Di situ mah dia pakai sepeda warna pink, tapi nggak dinaikin sepedanya, dituntun. Sama anaknya? Sama anaknya, nah terus dia sama anaknya ke sono, sepedanya ditaruh di sono, terus udah kayak gitu, dianya ke sini nih tuh, naik motor langsung kabur. Itu kalau motornya itu pada saat itu kondisinya tertinggal atau gimana? Iya, kayaknya mau kelupaan itu sama yang punya, ketinggalan. Lupa nyabut ya? Jadinya bentaran banget, hitungannya detik itu mah. Kasus pencurian ini kini ditangani Mapolsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Waspadalah pemirsa, narkoba terus mencari korbannya. Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu Lampung meringkus 4 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Barang bukti sabu disembunyikan di dalam bungkus permen. Tuh, nambah lagi ya Pak. Tadi 5, ini tambah ini 6. Petugas kepolisian menggerebek rumah tersangka MF dan menemukan sejumlah barang bukti. 8 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam bungkus permen. 3 buah plastik klip kosong, 3 buah pipet terbuat dari sedotan, 1 buah tutup botol berlubang, dan 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai. Keempat tersangka yang terdiri dari seorang wanita dan 3 laki-laki ini merupakan warga Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Penangkapan keempat tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan warga tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Pekon Sukoharjo 3 yang dilakukan tersangka MF. Ya, yang pertama itu 8 buah klip berisi narkoba jenis sabu, 3 buah plastik klip kosong, 3 buah pipet terbuat dari sedotan, 1 buah tutup botol, 1 buah pipa kaca pirek, 2 buah bungkus permen yang di dalamnya ada sabunya, dan 1 buah bungkus rokok merek Moza. Baik. Keempat tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pringsewu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Warga Kota Pekalongan, Jawa Tengah dikelabui penjual spring bed abal-abal yang jualan keliling kampung. Saat dibongkar, spring bed berisi karet ban bekas dan kardus.
Seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah merasa tertipu usai membeli kasur Pegas atau spring bed palsu bermodus cuci gudang yang kerap keliling kampung. Saat dibongkar, tidak ada Pegas di dalam kasur. Kasur hanya dibungkus kain dan kardus serta sedikit diisi busa. Terungkapnya kasus penipuan ini berawal dari salah satu pembeli kasur yang serupa dengan kasur seharga Rp900.000. Namun setelah dipakai, kasur amblas dan rusak. Korban pun mencari dan menemukan penjual kasur serupa meski penjualnya berbeda. Korban berpura-pura membelinya dan langsung membongkar kasur berisi tumpukan kardus itu di depan penjualnya. Kebetulan waktu anggota saya melaksanakan patroli, menemukan orang jualan dengan menggunakan mobil yang mana waktu dia lewat ditanya anggota saya, katanya dia jual kasur cuci gudang. Anggota saya tidak mudah percaya, kemudian kasur itu diturunkan, dibuka, ternyata dalamnya kayak gini, jadi abal-abal. Polisi langsung mengamankan ketiga tersangka. Namun ketiganya tidak diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur pidana. Sedangkan barang bukti kasur palsu ini diamankan di markas Polsek Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Belasan warga dusun Cibiru, Desa Kawali, Ciamis, Jawa Barat diduga keracunan makanan usai menyantap makanan di acara hajatan warga. 1 orang meninggal dunia. 7 dari 17 orang keracunan makanan dirawat di Puskesmas Kawali. 2 korban lainnya terpaksa dirawat intensif di RSUD di Keluarga Ciamis, Jawa Barat. Keracunan makanan bermula usai puluhan warga alami gejala mual, pusing, muntah, dan diare usai santap makan di salah satu hajatan warga. 1 orang meninggal dunia, sementara beberapa korban yang telah jalani perawatan dipulangkan karena kondisinya membaik. Sampel makanan telah diambil untuk uji laboratorium. Masih pusing. Waktu itu ibu makan apa, Bu? Makan sayuran, capcay. Capcay, terus apa lagi? Udah enggak pergi ke sana, enggak. Oh, berkat ya dibawa pulang ya. Ada rasa yang berbeda dari? Enggak ya. Habis makan itu yang dirasakan apa? Enggak apa-apa. Besoknya lagi pagi-pagi mulus ya. Mulus gitu ya, sakit itu. BAB terus, Bu? Encer. Iya. Laporan adanya beberapa orang yang mengalami mual, muntah, kemudian ada pusing, lalu diare ya. Kemudian dari awal kejadian tersebut langsung kami menerima laporan dan menindaklanjuti dengan menurunkan petugas surveillance ke lapangan ya, ke tempat lokasi untuk mengecek berita tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, didapat informasi memang benar adanya warga yang mengalami gejala yang sama dari setiap orangnya, yaitu mual, muntah ya, dan buang air besar secara terus-menerus. Nantinya hasil uji medis makanan akan menjawab dugaan keracunan yang dialami belasan warga. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, MYD, tersangka kasus video asusila bersama Gisela Anastasia, meminta maaf kepada semua pihak. Sementara Gisela Anastasia akan diperiksa pada hari Jumat 8 Januari mendatang. MYD minta maaf usai diperiksa di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. MYD minta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan dengan tersebarnya video asusilanya dengan Gisel. MYD menyesali perbuatannya. MYD mohon bantuan dan dukungan semua pihak agar bisa menjalani proses hukum secara kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman
mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Sementara Gisela Anastasia yang rencananya akan diperiksa Senin kemarin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran menjemput anaknya. Gisela akan diperiksa pada hari Jumat 8 Januari 2021. Dari Jakarta, Hasbiallah, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah mantan personel Trio Macan, Caca Sherly, di rumah dukanya di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban yang meninggal dalam kecelakaan beruntun di kilometer 428 Tol Semarang Solo dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Kesedihan keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Caca Sherly, mantan personel Trio Macan yang meninggal dunia usai kecelakaan beruntun di kilometer 428 Tol Semarang Solo, tiba di rumah duka di perumahan Kedung Turi, Taman Sidoarjo. Ibunda Caca histeris kehilangan putrinya. Caca Sherly merupakan putri sulung dari pasangan Agus dan Eka. Kepergian korban untuk selamanya mengejutkan orang tua dan keluarga. Sebelumnya jenazah Caca Sherly disolatkan di masjid tak jauh dari rumah duka. Jenazah akan dimakamkan Selasa malam di pemakaman umum Wage Sidoarjo tak jauh dari rumah duka. Mantan personel Trio Macan Caca Sherly meninggal dunia setelah alami kecelakaan beruntun di kilometer 428 Tol Semarang Solo pada Senin. Sebelumnya Caca sempat mengalami luka berat dan dirawat di RSUD Ungaran, Jawa Tengah. Kecelakaan yang terjadi di ruas tol melibatkan 7 kendaraan. Penyelidikan sementara kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Tio Pakusadewo dituntut 2 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam amar tuntutan yang dibacakan, jaksa menuntut umum terdakwa Tio Pakusadewo dituntut dengan pidana 2 tahun penjara. Tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan dari barang bukti narkoba yang ada hingga perkara serupa yang pernah dialami terdakwa. Sementara kuasa hukum terdakwa tetap berkeyakinan kliennya harus direhabilitasi. Kita tetap akan berupaya bahwa Mas Tio ini akan direhabilitasi medis. Karena memang udah ada asesmen itu. Dan memang kalau kita mengikuti undang-undang kan memang harus kan. Kapolda Jawa Tengah meminta pengikut Abu Bakar Ba'asyir tidak berkerumun saat menyambut kepulangan Abu Bakar Ba'asyir. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.